Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Khalafiddin wa akhwatifillah. Azzalallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan mengambil faedah dari tafsir surah Al-Fajr. Sampai atau kita masih pada ayat yang ke-19. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Wa ta'kulun, dan kalian memakan at-turas. Turas adalah al-miras, dan kalian memakan harta warisan. Memakan harta warisan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ta'kuluna turas yakni al-miras. Kalian memakan turas yakni miras, harta warisan. Aklan masdar dari akala ya'kulu aklan. Kalian memakan harta warisan dengan sebenar-benar memakannya. Lamma, aklan lamma, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, min ayyi jihatin hasala lahum min halalin aw haram. Kalian memakan harta warisan dengan memakan dan tanpa peduli, memakan dengan mengumpulkan semua warisan, dikumpulkan, diambil, bersemangat untuk mendapatkan warisan, mengambil harta warisan dengan cara apapun, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Bahkan terkadang mungkin dia mengambil haknya orang, padahal harta warisan adalah hartanya orang yang telah meninggal dunia, harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia, yang sudah ditetapkan oleh Allah siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu nasibu mimma tarakal walidan, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur, nasiban mafruḍa. Laki-laki dan perempuan itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Ahli waris itu sudah ditetapkan, siapa yang mendapatkan warisan, berapa bagiannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia ada yang memakan harta warisan dengan mengumpulkan semuanya, mengambil haknya orang lain, tidak peduli apakah itu halal ataukah itu haram. Yang seperti ini kalau sudah mengambil haknya orang lain, ini mirip dengan ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah kan dahulu apa? Mengambil, yang laki-laki mengambil warisan, yang perempuan tidak mendapatkannya. Yang perempuan tidak diberi hak untuk mendapatkan warisan. Ini di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Yang dapat warisan itu hanya yang laki-laki saja. Yang perempuan dan yang anak-anak tidak. Yang dapat warisan itu yang kuat, yang bisa berperang, yang bisa membela negara gitu. Adapun perempuan, anak-anak itu di masa jahiliyah mereka tidak mendapatkan warisan, bahkan jadi warisan. Perempuan itu jadi warisan. Wala'idzubillah. Nah, maka orang yang mengambil harta warisan, memakan harta warisan yang itu bukan haknya, sehingga mengambil haknya orang lain, ini seperti orang jahiliyah, terjatuh pada sifatnya orang-orang jahiliyah yang disebutkan dalam ayat ini. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta hubban jamma ay katsira. Zada ba'duhum fahisha, bahkan kalian itu menyukai harta, tapi menyukai harta yang berlebihan, terlalu berlebihan dalam menyukai harta, sampai yang haram pun tidak
dipedulikan. Kemudian Allah menyebutkan kalla, jangan kalian seperti itu. Jangan kalian itu apa? Ini ayat yang sebelumnya dikatakan balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Jangan kalian itu menjadi orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Jangan kalian itu menjadi orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jangan kalian jadi orang-orang yang memakan warisan haknya orang lain. Dan jangan kalian mencintai harta dengan cinta yang jamma, yang berlebihan. Kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Kalian nanti akan ingat apa yang kalian lakukan itu sebagai suatu hal yang kesalahan yang besar. Kalian akan teringat dan tidak lagi bermanfaat mengingat pada saat nanti. Jangan kalian melakukan apa yang disebutkan tadi. Jangan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Jangan kalian itu tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangan kalian itu memakan haknya orang lain. Dan jangan kalian itu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Karena nanti akan ada hari di mana kalian itu akan mengingat apa yang kalian lakukan, menyesal dan tidak lagi bermanfaat penyesalan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi itu apa? Dukkatil ardu. Ketika bumi itu digoncangkan, dakkan dakka. Digoncangkan dengan goncangan yang terus-menerus. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala amma yaqa'u fi yaumal qiyamah minal ahwal al-'azimah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat dari kejadian yang luar biasa, kejadian yang sangat dahsyat. Faqala kalla ay haqqan idza dukkatil ardu dakkan dakka ay mutiat wa muhhidat wa suwiyatil ardu wal jibal. Ketika bumi itu digoncangkan, dibenturkan sehingga menjadi apa? Rata. Bumi itu dihamparkan dan menjadi rata. Nah, gunung-gunung itu dihancurkan sehingga bumi itu rata, tidak seperti sekarang. Sekarang ada yang tinggi, ada yang rendah. Nanti menjadi apa? Rata semuanya. Akan dihancurkan gunung-gunung. Bumi akan dihamparkan. Sebagaimana telah lewat ya, wa idzal ardu muddat. Sudah ayat itu. Sudah atau belum ayat yang tadi. Nah, ini nanti bumi itu akan dihamparkan menjadi hamparan dan kemudian akan rata, tidak ada lagi naik yang tinggi, tidak ada dataran tinggi, dataran rendah. Semuanya akan disamakan. Utiat wa muhidat wa suwiyat al-ard wal jibal. Wa qamal khalaiq, dan pada saat itu nanti makhluk-makhluk akan dibangkitkan min kuburihim dari kuburan mereka di rabbihim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah bahwasanya nanti bumi itu benar-benar akan dihancurkan, digoncangkan dengan bergoncangan yang terus-menerus sampai hancur, sampai rata, sampai gunung-gunung semuanya hancur. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu akan datang. Rabbmu yakni li faslil qadha baina khalqihi. Allah akan datang pada hari kiamat nanti. Allah itu akan datang. Dan ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat akan datang pada hari kiamat. Ini sifat ikhtiariyah ya, sebagaimana Allah memberitakan kepada kita dalam hadis, sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwasanya Allah itu apa? Turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Yang turun itu siapa? Allah yang turun. Dan ini pun nanti pada hari kiamat yang datang itu Allah. Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah,
dan yang semisalnya, tidak mau menetapkan datangnya Allah. Kalau Allah datang nanti seperti makhluk, berarti menyamakan dengan makhluk. Begitu pula ayat hadis yang menunjukkan Allah turun. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti apa? Nanti seperti makhluk. Terus yang turun apa? Yang turun adalah amr. Yang turun adalah perintah Allah atau urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang turun adalah rahmat Allah atau perintah-perintahnya atau urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang datang pada hari kiamat juga perintah-perintah Allah atau urusan Allah atau rahmat Allah atau azab Allah. Itu yang datang. Ditakwilkan oleh mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Karena mengkhawatirkan kalau ditetapkan sifat ini berarti apa? Ditetapkan Allah itu datang, ditetapkan Allah itu turun, berarti akan sama dengan makhluknya. Ini keyakinan yang batil, pemikiran yang batil, tidak bisa diterima secara syar'i, secara akli, secara nakli dan akli. Secara nas tidak ada nasnya. Nasnya mengatakan yang datang adalah Allah. Wa ja'a rabbuk, kalimatnya jelas. Wa ja'a rabbuk, Rabbmu akan datang. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, yanzilu Rabbuna, akan turun Rabb kita, turun Rabb kita. Kemudian dimaknakan lain, ditakwil oleh ahlul bid'ah sehingga dikatakan yanzilu apa? Amru Rabbina atau yanzilu rahmatu, tidak pas, yanzilu atau yanzilu rahmatu Rabbina atau yanzilu malaikatu Rabbina atau yang semisal itu ditakwilkan oleh mereka. Yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya, tapi urusan Allah, perintah-perintahnya atau larangan-larangannya. Begitu pula yang datang di sini wa ja'a rabbuka, ini ja'a amru rabbika, ditakwilkan seperti itu. Ini tidak ada dasarnya. Artinya memaknai ayat atau merubah makna ayat tanpa ada dalil, tanpa ada dalil. Jadi secara dalil itu mereka tidak punya dalil. Mereka tidak punya dalil untuk merubah kenapa kemudian dirubah maknanya. Secara akal juga wajah rabbuka berarti Allah itu apa? Datang. Sesuatu yang bisa melakukan perbuatan dengan yang tidak bisa melakukan perbuatan, mana yang lebih sempurna? Yang lebih sempurna adalah apa? Yang bisa melakukan perbuatan. Yang bisa turun dengan yang tidak bisa turun, yang bisa datang dengan yang tidak bisa datang, mana yang lebih sempurna? Yang lebih sempurna yang bisa datang, yang bisa turun. Maka tidak bisa diterima secara akal. Kalau mereka mengatakan, kalau dikatakan Allah turun, kalau Allah dikatakan datang, berarti akan menyamakan dengan makhluknya. Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah al-kalam fid dzat kal kalam, al-kalam fis sifat kal kalam fid dzat. Pembahasan tentang sifat Allah itu sebagaimana pembahasan tentang zat Allah. Artinya kalian wahai ahlul bid'ah, ini perkara penting. Ini kita singgung dulu ya. Kalian wahai ahlul bid'ah, apakah kalian meyakini adanya Allah atau tidak? Allah itu ada zatnya atau cuma khayalan? Apa jawaban mereka? Mereka pasti akan mengatakan Allah ada zatnya. Nah, adanya Allah itu seperti adanya manusia apa tidak? Manusia juga ada. Kalian mengatakan Allah ada, manusia juga ada. Apakah berarti adanya Allah seperti adanya manusia? Dia mengatakan oh tidak, beda. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya manusia. Maka kita katakan begitu pula sifatnya. Kenapa kamu tidak mengatakan sifat Allah juga seperti itu? Sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya manusia. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat.
Kalian tetapkan sifat semuanya atau kalian tidak tetapkan sifat semuanya. Jangan sebagian sifat ditetapkan, sebagian sifat tidak ditetapkan. Kalau ahlu sunnah menetapkan semua sifat Allah. Semua sifat Allah ditetapkan oleh ahlu sunnah. Apa yang Allah beritakan tentang sifat-sifatnya, apakah Allah turun, apakah Allah datang, apakah Allah dikatakan ridho, apakah Allah dikatakan marah dalam ayat, itu kita tetapkan semuanya dan kita katakan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maka ini yang benar pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan semua apa yang telah Allah tetapkan dari sifat-sifatnya dan tidak menyamakan sifat tadi dengan sifat makhluk, sebagaimana tidak samanya zat Allah dengan zat makhluk. Maka nanti Allah akan datang pada hari kiamat, wal malaku soffan soffa, dan malaikat juga akan datang dalam keadaan soffan soffa, artinya dalam keadaan bersof-sof, berbaris-baris, dalam keadaan berbaris-baris. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat untuk menghukumi hamba-hambanya, wa dzalika ba'da ma yastashfi'un, setelah hamba-hambanya itu meminta syafaat ilaihi, kepada Allah, bi sayyidi waladi Adam ala al-itraq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, sayyidnya walad Adam, sayyid walad Adam, ala al-itraq, secara mutlak beliau adalah pemimpin seluruh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin seluruh manusia. Nah, ini datangnya Allah setelah manusia itu meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama yas'aluna ulul azmi minar rusul, setelah mereka itu mendatangi ulul azmi, didatangi ulul azmi wahidan ba'da wahid, satu demi satu didatangi. Nah, dan semuanya mengatakan apa? Semua nabi ulul azmi mengatakan lastu bi sahibi dzakum, saya bukan orang yang bisa meminta syafaat kepada Allah. Saya bukan orang yang bisa memintakan kepada Allah untuk kalian. Hatta tantahi an-nubuwah an-naubah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Muhammad SAW mengatakan ana laha, saya yang bisa untuk melakukannya, saya akan diberi izin untuk melakukannya pada hari ini. Syafaat uzma, syafaat yang paling besar yang akan Allah berikan kepada seluruh, syafaat ini akan diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Maka Nabi kemudian meminta syafaat. Fayadhab, Nabi kemudian meminta kepada Allah, fayashfa' indallah fi an ya'tiya li faslil qada. Allah meminta, Nabi meminta kepada Allah agar datang untuk apa? Menghukumi hamba-hambanya, untuk segera dihukumi hamba-hambanya. Dan itu pun setelah apa? Beliau bersujud setelah sujud lama, baru kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'sak wasal tuqa wasfa usyaffa. Setelah sujud dan Allah mengatakan angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kamu minta akan diberi, dan mintalah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, maka pada hari itu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu akan didatangkan, dilihatkan kepada semuanya. Akan didatangkan, disebutkan dalam Sahih Muslim. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alf ziman. Akan didatangkan neraka jahanam, diperlihatkan, yang neraka jahanam pada waktu itu memiliki 70.000 tali kekang.
Ada 70.000 tali kekang. Nah. Ma'a kulli zimam, yang setiap tali kekangnya itu 70.000 itu sudah banyak atau tidak? Nah, 1.000 kan banyak ya, 100 juga. Talinya itu, tali kekangnya akan dibawa, akan didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Dibawa dengan tali. Tali kekang sebanyak 70.000. Bukan jumlahnya sedikit, jumlah yang sangat banyak ya. 70.000 tali kekang. Yang setiap tali kekang ini itu ada 70.000 malaikat. Setiap talinya itu ada 70.000 malaikat. Setiap talinya ini. Nanti berapa? 70.000 kali 70.000. Hitung sendiri nanti di rumah ya. 70.000 atau 70.000 malaikat bukan manusia. Kalau manusia sedikit, manusia itu 70.000. Ini apa? Malaikat yang sangat besar. Malaikat itu sangat besar, sangat kuat. Bukan manusia. Maka ini menunjukkan betapa mengerikannya hari itu. Akan didatangkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam, akan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Hari yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari di mana manusia akan teringat, akan mengetahui apa yang telah akibat dari yang dia lakukan. Akan teringat apa yang telah dilakukan. Wa anna lahu dzikra. Namun apa manfaatnya mengingat pada hari itu? Teringat dengan apa yang dilakukan, mengetahui apa yang dilakukan, namun tidak lagi bermanfaat mengingat pada hari itu. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan. Kalau sekarang masih ada kesempatan, tapi nanti pada hari ketika neraka jahanam sudah didatangkan, ketika teringat dengan dirinya, kemudian kenapa saya dahulu tidak begini saja, semuanya akan menyesal. Nah, dikatakan di sini ayat berikutnya apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang itu akan mengatakan, ya seandainya aku persiapkan, ya seandainya aku telah persiapkan untuk hidupku yang sekarang ini. Seandainya dahulu aku waktu di dunia menyiapkan untuk hidupku yang sekarang ini. Untuk hidup yang sesungguhnya, yang selama-lamanya. Dikatakan dalam tafsirnya, yauma idzin yatadzakkarul insan ay amalahu wa ma kana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadithihi. Semua orang nanti akan ingat amalan-amalannya, apa yang telah lalu dan apa yang terakhir ya lakukan. Wa anna lahu dzikra ay kaifa tanfa'uhu dzikra, dan tidak ada lagi manfaat mengingat pada hari itu. Bagaimana bermanfaat mengingat pada hari itu? Karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hari itu hari pembalasan amalan. Nah, hari beramal itu sekarang. Nanti hari pembalasan amalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Setiap orang akan mengatakan, atau di sini ada yang mengatakan orang kafir akan mengatakan, ya seandainya aku persiapkan untuk hidupmu yang sekarang ini. Namun di sini dikatakan oleh Imam Mukatsir, yandam ala ma kana salafa minhu minal ma'asi. Orang itu akan menyesal. Seseorang akan mengatakan, ya seandainya aku telah persiapkan untuk hidupku yang sekarang ini, menyesali dari apa yang telah dia lakukan dulu waktu di dunia, dari kemaksiatan. Kalau dia orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat nyesal. Kenapa saya dulu berbuat maksiat? Yawaddu law kana zada min at-ta'at in kana ta'ian. Begitu pula akan menyesal orang dan akan mengharapkan, ya seandainya aku dahulu ketaatannya tidak seperti sekarang. Ketaatannya saya tambah dulu. Ya seandainya dulu saya taatnya lebih dari yang lebih banyak, tidak seperti yang sekarang teringat. Gitu. Kalau orang itu orang yang apa? Ingkana ta'ian. Kalau dia orang yang taat. Ya. Artinya setiap orang nyesal gitu. Apakah orang yang berbuat maksiat ataukah orang yang berbuat taat? Menyesalnya bagaimana? Orang yang berbuat maksiat tidak menyesalnya karena telah berbuat
kemaksiatan. Adapun orang yang berbuat ketaatan itu menyesal. Menyesalnya apa? Ketaatannya ternyata masih kurang. Padahal masih banyak yang dia tidak lakukan dari ketaatan yang padahal dia bisa melakukannya. Masih banyak yang dia sia-siakan dari kesempatan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya satu pun, tidak seperti mengazab seperti azabnya Allah. Laisa ahad ashaddu 'adzaban min aw laisa ahad ashaddu 'adzaban min ta'dzibillahi min 'asah man 'asah. Tidak ada satupun yang lebih keras azabnya dari azabnya Allah kepada orang yang berbuat maksiat. Wala yusiqu wasaqahu ahad, ay laisa ahad ashaddu qabdan wa wifqan atau wasqan min az-zabaniyah liman kafara bi rabbihim. Dan tidak ada yang lebih keras ikatannya, ditangkap, diikat, tidak ada yang lebih keras dari zabaniyah, malaikat zabaniyah yang kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada yang lebih keras siksanya dan tidak ada yang lebih keras mengikatnya. Pada hari itu, yani orang akan mengetahui betapa kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa kerasnya sampai disebutkan dalam hadis akan didatangkan satu orang yang ahlun nar, yang dia adalah orang yang paling besar nikmatnya waktu di dunia, yang paling banyak nikmatnya waktu di dunia. Siapa kira-kira? Saya nggak tahu siapa. Orang yang paling banyak nikmatnya di dunia. Ini orang Allah berikan nikmat dari ahlun nar tadi. Penduduk neraka yang waktu di dunia adalah orang yang paling Allah berikan nikmat paling banyak. Paling mewah hidupnya di dunia, paling kecukupan hidupnya di dunia, serba enak, serba mewah, serba tercukupi. Ya. Namun dia ahlun nar, akan didatangkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka hanya satu kali celupkan, masukkan sekali saja. Sebentar saja dimasukkan, kemudian diangkat lagi. Dimasukkan sebentar, diangkat lagi. Itu bisa dipahami ini. Kemudian akan dikatakan kepada orang tersebut, hal marra bika na'imun qat, atau yang semakna itu, apakah engkau rasakan dalam hidupmu ada kenikmatan? Ya. Apakah engkau merasakan dalam hidupmu itu ada kenikmatan? Apakah engkau pernah merasa mendapatkan kenikmatan? Dia mengatakan tidak pernah. Jadi selama hidupnya, selama dia itu hidup, itu merasa tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Padahal dia orang yang paling banyak nikmatnya waktu di dunia. Itu lupa semuanya. Ketika masuk neraka sudah lupa semua. Ini dia merasa dalam hidupnya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Ketika sudah dimasukkan ke neraka, meskipun baru sesaat. Padahal orang ini orang yang serba mewah, serba kecukupan waktu di dunia. Ini apa yang dia rasakan waktu di dunia sudah nggak terasa lagi. Sudah. Apa yang dia rasakan dari kenikmatan di dunia, kemewahan, itu sudah tidak terasa lagi sudah tidak terasa lagi dengan sebab dimasukkan ke neraka yang hanya satu kali lupa. Dan sebaliknya akan didatangkan nanti orang yang paling miskin, juga nggak tahu kayak apa ini orang miskin. Orang yang paling miskin di dunia, tapi dia ahlul jannah, tapi dia ahli surga, dan akan dimasukkan ke dalam surga hanya sekali itu, sebentar saja. Kemudian dikeluarkan, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan sedikit pun? Katanya selama hidup saya belum pernah merasakan kesusahan. Ini lupa, kesusahan waktu di dunia lupa. Nah, kesulitan waktu di dunia, capeknya waktu di dunia dia lupa semuanya. Ketika masuk dalam surga baru sekali. Bagaimana kalau terus masuk dalam surga?
ketika sudah masuk terus ke dalam surga. Ini hanya dimasukkan sesaat saja. Maka azab Allah itu adalah azab yang sangat pedih, yang bisa melupakan semua, seakan-akan dirinya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Padahal di dunia adalah orang yang paling mewah, paling kecukupan. Tapi kalau sudah masuk neraka, dia tidak pernah merasakan dalam hidupnya itu kenikmatan. Nah, khana fi din azanallahu wa iyyakum, ini fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Ini orang yang apa? Orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat atau orang kafir, akan mendapatkan balasannya. Kemudian sekarang berpindah kepada orang yang taat. Dikatakan kepada orang yang taat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. yakni orang yang tidak ragu-ragu, yang beriman kepada Allah, yang tenang, tidak ada keraguan kepada Allah, tidak ada keraguan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikatakan kepadanya, irji'i ila rabbik, ila jiwarihi wa thawabihi wa ma 'adda li 'ibadihi fi jannatihi. Akan dikatakan kepadanya, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Dikatakan kembalilah kepada Allah, kembalilah engkau kepada pahala Allah yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya di surga. Kembalilah engkau kepada Allah untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya di surga. Kembalilah kepada Allah radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau akan ridho. Engkau itu akan ridho, mendapatkan nikmat, mendapatkan balasan dari Allah, dan engkau ridho. Bagaimana tidak ridho? Kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang yang luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati. Bagaimana tidak ridho? Setiap orang, bahkan mungkin dia orang yang di surga paling bawah, ya, itu ridho dengan apa yang Allah berikan, merasa paling banyak, merasa paling baik, paling dapat balasan paling baik. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang balasan Allah itu berupa keutamaan, bukan sesuai dengan amalannya, bukan, tapi lebih besar dari amalannya. Nah, lebih berlipat-lipat dari amalan yang dilakukan oleh seseorang. Bukan balasan yang sesuai dengan amalannya, tetapi pemberian yang berlipat-lipat dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan, orang itu akan ridho. Mardiyatan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah itu artinya apa? Dan akan diridhoi oleh Allah. Dan akan diridhoi oleh Allah. Dia ridho dan Allah pun ridho. Nah, kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, luar biasa. Orang kalau sudah sampai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak ada yang lebih besar dari apa yang dia dapatkan pada dirinya, sehingga dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau fi ibadi, bersama dengan hamba-hambaku, fi jumlatihim, berkumpullah engkau, masuklah engkau bersama dengan hamba-hambaku yang lainnya yang beriman, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam ayat, man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi dan kalangan para siddiqin, kalangan para syuhada dan kalangan para
sholihin, akan dikumpulkan bersama mereka. Diperintahkan untuk masuklah kalian bersama dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Kalimat masuklah engkau dalam surgaku ini bahkan diucapkan bukan hanya di akhirat nanti. Bukan hanya di akhirat nanti ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Bahkan orang yang beriman akan dikatakan masuklah ke dalam surga saat matinya. Akan dikatakan oleh malaikat, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kami beritakan kabar gembira kepada engkau dengan surga. Ini saat apa? Saat dicabut nyawanya. Akan diberi kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di akhirat juga begitu nanti akan dikatakan udkhuli jannati, dan ketika meninggal dunia pun demikian sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadza yuqal laha 'inda al-ihtidhar wa fi yaumil qiyamati aidha. Dan ini akan diucapkan pada saat ihtidhar, pada saat nyawa dicabut, dan ini pun diucapkan pada saat hari kiamat. Nah, di ayat an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kalimat ini wallahu a'lam bishawab, kalimat irji'i, kembalilah. Kalimat kembalilah kepada Rabbmu untuk mendapatkan surganya. Kembalilah itu seakan-akan apa? Kembali itu kan dari tempat yang pernah didatangi. Bisa dipahami ini? Kembali seakan-akan kembali itu kan dari tempat yang pernah dia tempati, kemudian apa? Keluar, kemudian suruh kembali lagi. Sehingga wallahu a'lam, ada yang mengatakan surga ini adalah surga yang memang dulu tempatnya manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Suruh kembali lagi ke surga. Ini ada isyarat seperti itu dari kalimat kembalilah. Sehingga menggunakan kalimat kembali. Cuma saya lupa di mana ada penjelasan seperti ini. Ala kulli hal, yang jelas akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang besar yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup apa yang kita sampaikan berkaitan dengan surat Al-Fajr. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.